kami menghimbau kepada seluruh jemaat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 untuk mengibarkan bendera merah putih atau umbul-umbul di depan rumah masing-masing dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020. Online service GBI Villa Citra di sepanjang minggu ini. Morning Prayer setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8.15 pagi live di YouTube channel GBI Villa Citra. Live Prayer setiap hari Jumat pukul 7 malam live di YouTube channel GBI Villa Citra. Rock Kids Bible Study setiap hari Minggu, jemaat bisa mengaksesnya mulai pukul 9 pagi di YouTube channel GBI Villa Citra. Baik, jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengan sikap bersiap kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja atas kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Bahkan Tuhan bertahta di atasnya. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, sorga bekerja, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu bagi setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Engkaulah Tuhan yang layak kami puji.
satukan hati kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Kami mau memberkati bangsa yang kami kasihi. Bangsa milik-Mu, bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami. Kami nyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya sesuatu terjadi ketika kami sepakat berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami berdiri bagi bangsa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biar hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan atas seluruh bumi. Kami satukan hati kami. Kami nyatakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
menjadi kerinduan kami Bapa. Agar supaya nama-Mu Yesus, Tuhan dan Raja di atas segala raja, ditinggikan di atas segala bangsa, ditinggikan di Indonesia ini, bangsa yang kami cintai Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga kami bersama, bersatu hati dari tempat ini. Sebagai umat Tuhan yang ada di bangsa ini, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Biar dalam nama Yesus anugerah, belas kasihan-Mu, damai sejahtera Engkau limpahkan bagi bangsa Indonesia ini. Berkatilah bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, Indonesia akan dipulihkan dari segala berbagai macam faktor yang ada Tuhan. Dan kami percaya Bapa di sorga, akan ada banyak orang mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan ada banyak orang akan diselamatkan di Indonesia ini Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah yang ada, baik presiden, wakil presiden, semua para menteri, gubernur maupun wali kota, bupati, sampai pemerintah terendah sekalipun kami berdoa. Mereka adalah wakil-Mu di bangsa ini. Itu sebabnya dalam nama Yesus, hikmat kuasa Tuhan menyertai apa yang mereka lakukan Tuhan. Segala kebijakan-kebijakan yang ada, peraturan-peraturan yang ada, memberikan kesejahteraan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan kesehatan buat mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan yang dengan baik, dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan buat wabah yang sedang melanda Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa secara manusia kami kehabisan daya. Tapi satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu bagi bangsa Indonesia. Agar melalui wabah ini, akan banyak orang mengenal Engkau, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Buat pemerintah, para medis, semua unsur yang terlibat dalam penanganan wabah ini Tuhan, kami berdoa buat mereka dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, hikmat Tuhan menyertai mereka. Dan kami percaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali kami mau menyatakan, kami mau berdoa, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan nama-Mu Yesus ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan atas bangsa Indonesia. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Kami berdoa, haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara online. Shalom. 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 Boleh katakan lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Setiap kita diberkati Tuhan, amin. Sebab kita adalah umat-umat tebusan Tuhan yang sudah menerima kuasa dan kemenangan. Mari nyanyikan nyanyian syukur kita di hadapan Tuhan. Dialah yang sudah menebus dan membayar setiap kehidupan kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu,
mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Ini yang kita percayai. Kuasa dan kemenangan dari Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan boleh duduk kembali. Ini kesempatan yang terbaik untuk kita boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang bertugas boleh mempersiapkan kantung persembahan dan bersama kita akan berdoa. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang kami berikan itu boleh memberkati dan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang hidup tinggal di dalam kami, menyertai kami, memberkati kami, dan terus memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Saat ini kami memberi dengan penuh sukacita di dalam ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami tidak akan pernah menjadi goyah. Kami akan terus tetap kuat di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami bersyukur sebab Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau membayar kami lunas dengan darah-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku
tahu kami berjalan bersamamu. Kami tidak akan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau satu-satunya. Hanya Kau yang menjadi tempat jalan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami percaya selalu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ini ungkapan isi hati kami Tuhan, selamanya Engkau kami kasihi. Karena alasan kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih kami kepada Tuhan terbatas, tapi kasih Tuhan bagi kami adalah kasih yang tak terbatas. Kasih yang sempurna, kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu. Berikan kami anugerah, berikan kami kasih karunia untuk bisa mengerti dan memahami apa yang hendak kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Bukan hanya di gereja, tapi kemanapun kita berada, pastikan kita selalu menggunakan masker. Kalau saudara naik sepeda motor tidak menggunakan masker, saudara akan dihentikan, saudara akan dikena denda sama polisi. Ya, kenapa? Memang aparat kepolisian memang harus lakukan itu karena COVID ini masih terus menyebar, saudara. Ya, masih banyak orang yang kena COVID dan terpapar dengan COVID. Selama vaksin ini belum dinyatakan, belum diluncurkan, dan selamanya kita nggak aman. Oleh sebab itu paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Selalu gunakan masker. Kedua, selalulah cuci tangan dari mana ke mana, cuci tangan ya. Pulang dari kemana-mana, pulang ke rumah cuci tangan, saudara. Seperti saudara datang, masuk sebelum cuci tangan dulu. Yang ketiga, selalulah jaga jarak, social distancing. Itu harus dilakukan. Karena sampai saat ini, walaupun di Indonesia ada kabar baik bahwa vaksin itu sudah ada di Indonesia, sudah diuji coba. Tapi kita dengar lewat dari televisi, baru itu akan secara resmi akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia nanti tahun depan. Berarti kita masih berapa bulan lagi harus menjalani hidup ini secara new normal. Apa itu new normal?
gunakan masker dimanapun berada. Saudaraku yang kekasih, ya jaga jarak. Ya. Ketiga, saudaraku, selalu cuci tangan. Minimal 3 hal ini harus kita selalu jaga, saudara. Ya. Nah, sehubungan dengan bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai, pada tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu saya akan menyampaikan satu kebenaran sesuai dengan tema kemerdekaan. Saya beri judul khotbah saya, kebenaran yang memerdekakan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Yesus ucapkan kebenaran ini ditujukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, ayat ini berkata begini, saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, ya, dalam bahasa Inggris dikatakan kamu akan mengenal kebenaran. Ya, bukan mengetahui tapi mengenal. Tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran yang kamu kenal itu akan memerdekakan kamu. Jadi kata merdeka ini apa arti merdeka, saudaraku yang kasih? Kemerdekaan itu artinya bebas, lepas, atau lepas dari penjajahan, bebas dari penjajahan bangsa lain. Ya, menjadi negara yang mandiri, tidak terikat, tidak bergantung lagi kepada bangsa lain. Ya, artinya dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Itu artinya orang yang merdeka, bangsa yang merdeka pun demikian. Nah, usia kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah memasuki usia yang ke-75. Ya, cukup senior, saudara, ya. Maka kita bersyukur bahwa bangsa negara kita ini belajar mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, ya, meski walaupun ya tidak semudah itu, tapi kita sudah melihat bahwa melalui Presiden Jokowi ya banyak terobosan yang sudah dikerjakan dan kita terus berdoa supaya Pak Jokowi bisa menyelesaikan tugasnya sebagai presiden sampai akhir periode ini, saudara, ya. Dan selanjutnya kita akan melihat Indonesia akan menuju kepada negara yang maju. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian juga secara rohani hidup saudara dan saya yang disebut merdeka itu artinya hidup kita tidak lagi diperhamba, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ya. Nah, kalau dosa itu dijabarkan itu luas sekali. Apa itu dosa? Kebencian. Itu dosa. Kalau hidup kita masih diikat, dijajah oleh kebencian, kita nggak bisa mengampuni orang. Ya, artinya kita belum merdeka, saudara. Ya, kita belum bebas karena kita masih dikuasai, dijajah oleh kebencian. Kalau hidup kita masih dikuasai oleh emosi, tidak bisa nahan emosi, saudaraku yang kasih, berarti hidup kita juga belum merdeka dalam arti sesungguhnya. Kalau hidup kita tidak bisa lepas dari sakit hati, saudara, itu artinya kita belum merdeka dalam arti sesungguhnya. Kalau hidup kita tidak bisa lepas dari rokok, tidak bisa lepas dari kopi, saudara, ngopi boleh, tapi jangan terikat. Boleh ngopi, saya juga ngopi, saudara, karena pertemanan ngopi, tapi saya nggak mau terikat. Aduh, kalau nggak ada kopi, saya nggak bisa berpikir. Nah, itu nggak boleh, ya. Kekristenan itu tidak boleh dijajah apapun juga, termasuk makanan apapun juga nggak boleh menjajah kita. Kita boleh memakan apa saja, tapi tidak boleh ada sesuatu yang mengikat hidup kita. Ya, kita harus bebas daripada semua perbudakan, daripada semua keterikatan apapun juga, saudara. Apakah itu alkohol, apakah itu rokok, apakah itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita nggak boleh dijajah seperti itu, saudara. Ya, kita harus betul-betul merdeka. Nah, itulah arti daripada kemerdekaan itu kalau dilihat dari sisi rohani. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Pertama, apa artinya kemerdekaan? Saya sudah sampaikan, kemerdekaan artinya bebas, lepas, atau lepas dari penjajahan bangsa lain, tidak terikat, tidak bergantung kepada bangsa lain. Saudaraku yang kekasih, secara rohani kita hidup kita bebas tanpa diperhamba, diperbudak oleh dosa. Ya, nah, apa arti kebenaran?
Sebab kan tema kita ini kan kebenaran yang memerdekakan. Nah, apa itu kebenaran? Ya, yang ketika kita mau belajar siapa kebenaran itu? Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya, yang pertama kita mau belajar apa arti kebenaran. Nah, ada 4 kebenaran yang akan kita belajar. Kita ambil dari Alkitab. Yang pertama, kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu membebaskan. Saudara, jika ada area hidup kita yang belum merdeka, kemungkinan besar kebenaran itu tidak ada di situ. Kalau hidup kita ada yang belum merdeka, berarti ada kebenaran yang tidak ada di dalam hidup kita, ya. Nah, sebenarnya untuk cross check itu gampang. Kita sudah merdeka belum selama jadi orang Kristen? Saudara sudah lepas dari kebencian, lepas dari keterikatan emosi, sakit hati, ya, kemarahan, sudah lepas belum? Kalau belum, berarti ya kebenaran itu tidak ada di situ. Saudaraku yang kekasih. Sebab kebenaran itu sifatnya memerdekakan. Jadi gampang sekali untuk mengujinya, ya. Karena kebenaran selalu ada akibat, ada konsekuensi. Di mana ada kebenaran, di situ ada konsekuensi atau akibat, ya, yang berjalan bersama-sama. Kalau ini kebenaran, pasti ada akibatnya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti ada berkat. Kalau kamu hidup dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Kalau kamu hidup dalam kebenaran, pasti ada Yesus. Itu selalu gandeng, nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, dalam hidup ini ada area mana yang belum merdeka. Saudara coba merenungkan area yang paling menjajah kita, area-area yang paling membelenggu, menguasai hidup kita, itu kira-kira apa, saudara? Kalau saya secara pribadi, saya menemukan di dalam Alkitab, ya, area yang paling menjajah, membelenggu, menguasai manusia dari kejatuhan manusia pertama Adam sampai sekarang, manusia itu dikuasai, dijajah oleh namanya tanda kutip ketakutan. Saudara sadar atau enggak sadar, ketakutan ini begitu membelenggu, menguasai, menjajah hidup banyak orang percaya. Nah, kalau memang ketakutan itu begitu menguasai kita, berarti kita belum merdeka, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa orang ketakutan? Kan kita perlu bertanya, kok jadi Kristen sebegitu lama, sudah sekian lama, kok masih hidup dalam ketakutan? Berarti dia belum merdeka. Nah, kita temukan jawabannya di dalam Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 18. Jadi ketakutan adalah akar utama masalah manusia. Ketakutan adalah akar dari segala masalah yang mencuri damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Kalau sampai hari ini hidup kita nggak ada damai, ya berarti ada problem hidupmu. Kamu belum merdeka, ya. Nah, saudara, kalau mau jujur, banyak orang Kristen hidupnya takut, penuh dengan ketakutan, ya. Ya, takut nggak punya masa depan, takut tidak bahagia, ya, takut bayar cicilan, takut dengan sakit penyakit. Jadi membuat hidup manusia itu penuh dengan ketakutan. Nah, normal nggak kalau manusia hidup dijajah dengan ketakutan? Berarti nggak merdeka. Kira-kira begitu ya, saudara ya. Nah, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Perhatikan kata kasih. Di dalam kasih, bukan di luar kasih, mesti di dalam kasih, saudara. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, saudara, ayat ini dulu saya salah mengerti tentang ayat ini. Saya membaca kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Aduh, kalau begitu saya dituntut harus hidup dalam kasih yang sempurna. Ya, saya pikir saya benar-benar
bisa mengasihi orang lain dengan sempurna, kalau saya bisa mengasihi orang secara sempurna, maka saya tidak akan mengalami ketakutan dalam hidup saya. Saya berusaha mati-matian untuk menjadi orang yang memiliki kasih dengan kasih yang sempurna. Ternyata saya gagal. Untuk mengasihi istri saya saja, orang yang begitu dekat dengan saya nggak bisa sempurna mengasihi istri saya. Anak saya pun tidak sempurna mengasihinya. Apalagi orang lain. Kita berusaha untuk mengasihi dia, tiba-tiba dia membuat kita jengkel. Aduh, rasanya kasih kita tawar, berkurang, berarti kan gak sempurna. Nah, kalau begitu, kapan kita bisa sempurna mengasihi orang? Sampai mati pun kita gak akan pernah mencapai, menggenapi ayat ini. Saya salah tafsir ayat ini, saudara. Sebab ayat ini berkata, kasih yang sempurna, kasih Allah sempurna di dalam kita. Coba baca ayat yang ke-17. Jadi siapakah kasih yang sempurna itu? Bukan saudara dan saya. Berbicara kasih yang sempurna bukan berbicara kasih manusia. Kasih manusia tidak pernah sempurna dan tidak akan bisa sempurna. Kalau begitu kasih yang sempurna itu siapa? Saudara, aku kasih dalam Tuhan, ya. Nah, kasih yang sempurna adalah kasih Tuhan Yesus terhadap saudara dan saya. Kita bisa buktikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Nah, kita temukan jawaban, ya. Saya dulu nggak ngerti, saudara. Saya pikir saya harus mengasihi orang dengan kasih yang sempurna. Sepertinya saya dituntut untuk memenuhi 1 Yohanes 4 ayat 18. Itu sebabnya selamanya saya merasa gagal. Kalau saya tidak bisa memenuhi tuntutan Tuhan, berarti Tuhan juga tidak mengasihi saya dengan sempurna. Karena saya gagal untuk mentaati kemauan Tuhan. Sehingga ketika saya tidak bisa mengasihi orang sempurna, saya anggap Tuhan pasti kecewa sama saya. Tuhan pasti marah dengan saya. Saya kira apa yang saya pikirkan selama ini, banyak orang juga berpikir seperti itu. Banyak orang Kristen merasa, aduh, Tuhan pasti marah sama saya. Ya, karena saya gagal mengasihi istri, saya gagal mengasihi suami, saya gagal mengasihi orang tua, saya gagal mengampuni orang lain. Wah, Tuhan pasti enggak suka sama saya, pantaslah hidup saya enggak diberkati. Langsung kita menafsirkan kebenaran yang kita anggap, ya, itu sebenarnya bukan kebenaran. Kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran, ternyata salah besar. Sebab 1 Yohanes 4 ayat 17, kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi siapakah kasih yang sempurna itu? Kasih yang sempurna adalah kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Jadi ayat ini sesungguhnya bukan berbicara tentang kasih manusia, tetapi tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Yesus adalah manifestasi kasih yang sempurna. Hanya kasih yang sempurna yang dapat melenyapkan ketakutan. Kalau saudara tidak tahu kebenaran ini, kalau saudara tidak mengenal kebenaran ini, selama hidup saudara tidak nyaman dan penuh dengan ketakutan. Saat kita tahu kasih Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita, maka ketakutan itu hilang, ketakutan itu akan lenyap dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya begitu merdeka ketika saya tahu kebenaran ini, saudara. Saudara, aku ingin kasih, Tuhan mengasihi saudara dan saya itu dengan kasih yang sempurna. Walaupun saudara banyak dosa, walaupun saudara cacat, ya, banyak hal kegagalan ketika saudara mentaati kebenaran firman Tuhan. Saudara kalau mau jujur, iya, saya ini banyak hal yang salah yang saya lakukan. Saya pengen lakukan ini tapi emosi yang datang. Waduh, kacau deh kalau begitu, Tuhan pasti marah deh. Karena kita selalu mengukur gini,
Saya ketika saya gagal mengasihi orang lain, Tuhan juga pasti gagal mengasihi saya. Kalau saya tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan juga pasti enggak mengampuni saya. Semua itu sudah ada terekam dalam pikiran kita. Tidak demikian saudara, kasih Tuhan itu sempurna. Walaupun kita tidak sempurna. Itu dulu saudara harus ketahui, kebenaran ini yang harus saudara ketahui. Kalau saudara tahu kasih Tuhan itu sempurna, artinya sempurna itu tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada yang cacat. Tuhan mengasihi kita secara sempurna, itu akan membuat ketakutan, itu akan lenyap, hilang dari hidup saudara. Apa yang saudara takutkan dalam hidup? Kalau saudara tahu saudara dikasihi Tuhan secara sempurna. Makanya kebenaran ini saudara harus pegang habis-habisan, tanamkan di dalam pikiran, taruh di dalam loh hati saudara. Supaya saudara betul-betul merdeka. Ya, kita tidak lagi dijajah dengan ketakutan. Kenapa kita takut? Saudara aku kasih, karena kita tahu ya, Tuhan itu marah terhadap kita kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain. Itu kan pikiran kita saudara. Ternyata setelah kita ketemukan ayat ini, ternyata ayat ini bukan berbicara kasih kita harus sempurna kepada orang lain. Ayat ini jelas berbicara kasih yang sempurna itu kasih Tuhan Yesus terhadap saudara dan saya. Katakan bersama dengan saya, kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sempurna terhadap saya. Apa adanya saya, tanpa melihat kelemahan, kekurangan saya. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Nah kalau saudara ngerti ini, saudara bisa tersenyum. Saudara datang kepada Tuhan, saudara enggak takut. Ya, Tuhan tahu kita lemah, kita enggak kuat, kita enggak mampu. Tapi Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Jangan pernah samakan kasih Tuhan yang sempurna dengan kasih kita kepada orang lain. Kita enggak pernah bisa sempurna mengasihi orang lain. Begitu orang menyakiti hati kita, kita langsung marah, kita langsung kesel, kita langsung tawar hati. Tuhan enggak demikian saudara. Kasih-Nya sempurna kepada saudara dan saya. Jelas ayat ini mengatakan ya. Nah oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran ini, mari kita belajar bagaimana cara kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10, bagaimana cara kita tinggal dalam kasih-Nya. Ya, kasih Allah itu sempurna, jangan tinggal di luar kasih, harus di dalam kasih Allah. Saudara, supaya betul-betul hidup kita tidak ada ketakutan lagi saudara. Ya, takut berbeda dengan ketakutan. Ya, takut itu adalah sifat dasar manusia. Misalnya kalau saya ada orang ada ular, saya kan lompat. Oh, takut ya? Iya, manusia. Tapi yang namanya ketakutan itu sudah merasuk kepada jiwa dan roh. Hidup kita selamanya akan penuh dengan ketakutan dan tidak pernah nyaman. Itu namanya ketakutan. Nah ketakutan ini akan lenyap kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Ya, COVID ada tapi tidak boleh ketakutan. Hiduplah secara normal tapi pakai new yang baru gitu ya. Bekerjalah tetap ya. Lakukan segala sesuatu seperti biasa. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan juga enggak keluar rumah saking ketakutan. Enggak perlu seperti itu saudara. Ya, itu sudah berlebihan, itu namanya ketakutan. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah ayat ini berkata, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Nah ternyata bagaimana cara kita belajar untuk tinggal dalam kasih-Nya? Supaya kita bisa tinggal dalam kasih-Nya adalah menuruti atau mentaati perintah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita berusaha untuk mentaati perintah Tuhan, itu sama dengan kita sedang tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita enggak keluar dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu seperti melingkupi kita, membungkus hidup saudara dan saya. Kita aman di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup saudara dan saya.
Ya, jadi ayat ini menjelaskan kita begitu jelas. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi bagaimana kita tinggal dalam kasih Tuhan? Turuti aja perintah Tuhan. Cuman itu. Tapi Pak, saya selalu mau turuti perintah Tuhan, tapi seringkali gagal. Enggak masalah. Kasih Tuhan itu tetap sempurna. Dia tidak pernah menarik kasihnya kepada saudara dan saya ketika saudara gagal. Ketika kita gagal mentaati perintah Tuhan, kita akan minta ampun sama Tuhan. Begitu kita minta ampun sama Tuhan, jangan mau tertuduh lagi. Bangkit lagi. Tuhan, berikan aku kasih karunia. Kasih karunia itu berikan aku kemampuan, kesanggupan. Supaya saya bisa mentaati perintah-Mu. Bangkit lagi, lakukan lagi. Kalau sampai jatuh lagi, gagal lagi, kita pengen sabar. Oh kok gak sabar ya, aduh. Tuhan ampuni saya, kenapa saya gak sabar. Bangkit lagi. Tuhan katakan ya oke, no problem. Aku tetap sempurna mengasihi kamu. Walaupun kamu berusaha untuk belajar sabar. Belajar untuk menahan emosi, kamu masih dikuasai emosi. Kasihku tidak pernah gagal, kasihku tidak pernah berkurang. Aku sudah mengasihi kau dengan kasih yang sempurna. Nah kalau kita tahu kasih Tuhan terhadap saudara dan saya sempurna, kita gak takut. Kenapa manusia takut? Kita selalu rasa Tuhan itu ngancam kita. Tuhan tuh marah sama kita, makanya hidup kita penuh dengan ketakutan, saudara. Ya, nah itulah cara kita bebas daripada rasa ketakutan adalah kita mengetahui kasih Allah, kasih Tuhan Yesus sempurna dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, di mana ada kebenaran di situ ada damai sejahtera. Nah, kalau hidup saudara tidak ada damai sejahtera pasti nggak benar gitu loh. Kenapa ya? Saya kok nggak tidur, nggak tenang, usaha nggak ada damai. Pokoknya di mana-mana nggak ada damai. Kalau mau jujur, pasti nggak ada kebenaran. Sebab ayat ini jelas mengatakan, di mana ada kebenaran, Yesaya 32 ayat 17. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau nggak ada damai sejahtera di hatimu, berarti di situ tidak ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, nah itu saudara, kalau engkau ada kebenaran, ada ketenangan. Ada ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara, ketenangan, ketenteraman itu kita butuhkan dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang hidupnya tidak membutuhkan ketenangan. Tidak membutuhkan ketenteraman. Nah kalau hari ini atau selama ini kau jadi orang Kristen, ngerasa hatimu gak pernah, batinmu gak ada ketenangan, ya, kamu gak rasa tenteram. Coba cek dengan jujur, benar gak? Ada kebenaran gak? Pasti ada yang gak benar kamu lakukan. Pasti ada yang gak benar dalam hidupmu. Begitu loh saudara caranya, ya. Sebab kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di mana ada kebenaran, saudara pasti merdeka, ya. Coba kalau saudara ada dendam, ada musuhan sama orang, saudara takut. Oh, jangan-jangan saudara musuhan, takut ke sana, jangan-jangan saya dibunuh, jangan-jangan saya dikasih racun. Tapi kalau saudara nggak ada musuh, saudara kan tenang, damai, tentram. Itu loh, itu contoh yang sederhana. Kalau saudara di mana-mana, ya, di rumahmu nggak tentram, nggak tenang, hatimu pasti nggak beres. Jujur coba, ada apa sebenarnya? Jadi ceknya seperti itu. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Bahkan ada ketenangan dan ketenteraman. Bukan untuk 1 bulan, tapi untuk selama-lamanya dikatakan. Saudara, kita nggak bisa pungkiri hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan konflik, penuh dengan ujian, bahkan sakit penyakit. Bahkan berbagai macam pergumulan merupakan bagian hidup manusia. Kita di muka bumi ini. Bukan hanya orang-orang di dunia, orang-orang yang tidak percaya. Bahkan kita sebagai umat Tuhan pun tidak luput daripada masalah, persoalan, konflik, tantangan, ujian, sakit penyakit, macam-macam pergumulan. Saudara aku yang kekasih, sama saudara. Bedanya di mana? Bedanya adalah
Di mana damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu yang membuat beda. Konflik, masalah, tantangan, ujian, sakit, penyakit, bermacam-macam pergumulan sama-sama kita hadapi. Orang dunia menghadapi COVID-19, kita juga sama-sama menghadapi. Tapi bedanya di mana? Bedanya adalah, saudaraku yang kekasih, meskipun saudara sama-sama kita menghadapi ujian, menghadapi konflik, tantangan, sakit, penyakit, saudaraku yang kekasih, tapi kita nggak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Sebab di mana ada persoalan, masalah, tantangan, ujian, konflik, sakit, penyakit, di situ ada kekuatan dari Tuhan. Selalu ada pertolongan dari Tuhan. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Itu bedanya di situ, saudara. Jangan berkata kalau kita jadi orang Kristen kita bebas masalah. Enggak. Itu cara berpikir yang salah. Kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita nggak bisa lepas dari masalah. Orang percaya Tuhan Yesus atau tidak percaya sama Tuhan. Sama-sama kita menghadapi tantangan, persoalan, ujian, termasuk sakit penyakit. Bedanya di mana? Bedanya ketika mereka menghadapi itu, mereka kehilangan damai sejahtera. Tapi kita tidak kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Perhatikan, Tuhan Yesus ngomong. Ketika Yesus naik ke sorga, dia sudah berjanji. Aku naik ke sorga, tugasku selesai. Tapi aku tinggalkan apa yang Tuhan tinggalkan, damai sejahtera. Dia tidak tinggalkan cek, saudara. Dia tidak tinggalkan kekayaan materi, tapi damai sejahtera. Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan padamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Damai sejahtera itu timbul dari dalam hati. Sebagai dampak kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Serta ketaatan kita melakukan firman-Nya. Itu yang membuat damai sejahtera yang ada di dalam hati itu mengalir keluar. Kita bisa sakit, tapi kita tetap punya damai sejahtera. Ya. Kita punya persoalan, kita juga menghadapi ujian. Tapi tetap kita bisa tenang, kita tentram, kita tetap punya damai sejahtera. Ya, karena Tuhan sudah berjanji, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu aku berikan kepadamu. Manusia itu butuh damai sejahtera. Jadi saudaraku yang kekasih, di mana ada kebenaran. Jadi kalau engkau hidup dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Nah sekarang kita coba cek, ada damai sejahtera enggak selama COVID-19 ini? Atau penuh dengan ketakutan? Kalau masih penuh dengan ketakutan, ada problem dalam hidupmu. Ya, sebab di mana ada kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Yang ketiga kita mau belajar, kebenaran itu adalah firman. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman, saudara. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sekarang kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya. Apa itu? Banyak sekali. Saya bisa berikan banyak firman Tuhan yang kita baca itu kebenaran. Contohnya kita lihat saudara, beberapa contoh yang saya sampaikan. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Setiap kita, setiap bulan itu punya penghasilan yang pertama. Ya, ada juga orang punya penghasilan setahun sekali. Tapi rata-rata orang punya penghasilan seminggu sekali, sebulan sekali. Ayat ini berkata muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jelas-jelas dikatakan harta. Dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka, nah kita lihat. Ini konsekuensinya, di mana ada kebenaran, konsekuensi akibat dari kebenaran itu akan berjalan bersama-sama, akan bergandengan tangan. Apa konsekuensinya? Kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita
dengan penghasilan pertama kita, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kita melihat ini adalah kalau ada kebenaran. Apa kebenaran? Kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta, dengan segala hasil dari segala penghasilan kita, maka lumbung-lumbungmu, saudara aku yang kekasih. Jadi Tuhan berjanji, kalau kamu memuliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu. Ini kebenaran, saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Ini firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu kebenaran yang absolut. Kebenaran mutlak, kebenaran yang objektif, bukan kebenaran yang berubah-ubah. Seperti kebenaran COVID. Ya. Pertama kali WHO katakan, virus ini, COVID ini tidak bisa menyebar dari udara. Dalam beberapa bulan berubah lagi, bisa berubah. Jadi kebenaran subjektif, bisa berubah-ubah. Kebenaran manusia itu relatif. Ya. Ciri-ciri orang yang terpapar COVID itu dia batuk-batuk, sesak nafas, penciumannya tidak terasa, hilang penciumannya. Nah, itu kan semua cirinya jelas. Tapi sekarang berubah lagi. Ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala, kelihatannya sehat-sehat, sama sekali nggak kelihatan, nggak ada ciri-cirinya. Tiba-tiba dia kena COVID, berarti berubah lagi. Itu namanya kebenaran manusia. Selalu berubah-ubah. Dulu kita bilang, jangan makan cabai, itu bikin perut mulus. Sekarang bilang, enggak, cabai itu vitamin C-nya tinggi. Jadi kebenaran itu berubah. Ya. Dulu bilang, jangan minum air susu. Ya, air susu ini begini. Sekarang kebenaran berubah lagi. Jadi kebenaran manusia yang ditemukan beberapa tahun yang lalu sekarang sudah berubah. Ada penemuan-penemuan baru, tapi kebenaran firman adalah kebenaran mutlak, absolut, kebenaran yang tidak bisa berubah. Kalau Tuhan katakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ini gak main-main. Nah, tergantung kita, mau gak kita pegang kebenaran ini? Mau gak kita mempercaya kebenaran ini? Saudara aku kekasih. Amsal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan atau curang tidak berguna. Makanya saudara mencari harta, benda, cari kekayaan dengan curang, enggak ada gunanya. Jangan kita lakukan itu. Ini kebenaran, ini firman Tuhan. Saudara, Amsal 10 ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ini kebenaran loh saudara. Ya, kebenaran ini firman Tuhan. Artinya apa saudara? Enggak ada orang benar itu menderita kelaparan. Lapar ya sering, telat makan kan kita lapar saudara ya. Yang namanya kelaparan, menderita kelaparan itu enggak mungkin. Tapi nyatanya faktanya banyak loh. Nah pasti ada yang salah. Yang salah firmannya apa kitanya? Nah kita perlu cek saudara. Sama saja gini loh saudara. Saudara ke dokter. Saudara percaya dokter karena saudara ke dokter kan. Setelah diperiksa ternyata kolesterol saudara tinggi. Apa yang dilakukan dokter? Pasti dikasih obat kolesterol. Menurunkan kolesterol. Saudara percaya saudara minum. Lalu saudara cek lagi. Kok gak turun-turun? Tunggu dulu. Apakah dokter itu salah kasih obat? Enggak. Obatnya sudah tepat. Ini kebenaran pertama. Tapi kebenaran yang lain saudara tabrak. Saudara tetap makan makanan yang kolesterolnya tinggi. Jadi sehingga obat ini enggak ada efeknya. Nah, sama. Kalau Alkitab berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan. Tapi kalau ada anak Tuhan, orang benar itu kelaparan, yang salah ayat ini atau salah orangnya? Kalau saya sih percaya bahwa firman Tuhan itu kebenaran yang mutlak,
dan tidak mungkin salah. Kalau begitu kesalahannya ada di pihak mana? Pasti di manusianya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bisa lapar, pernah lapar dan sering lapar. Tapi kelaparan terus menerus, kelaparan yang berkepanjangan itu tidak mungkin bisa kena kepada orang yang benar. Saudaraku yang kekasih. Nah ini saudara harus camkan. Jadi nggak usah takut. Ya, walaupun dunia ini resesi, Indonesia juga mengalami krisis. Resesi, saudara, karena COVID-19 ini banyak negara yang sudah resesi loh saudara. Ya, udah krisis. Tapi Tuhan berjanji orang benar tidak akan menderita kelaparan. Lapar iya bisa, telat makan, lupa makan, tiba-tiba aduh lapar. Tapi kelaparan enggak. Nah kalau sampai kelaparan, apa? Mungkin ayat 4 saudara. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban. Tangan yang lamban ini tangan yang malas. Membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Jadi ayat ini apa yang menyebabkan kemiskinan? Penyebab kemiskinan yang pertama itu tangan yang malas. Perhatikan baik-baik saudara. Ini kebenaran loh saudara. Jangan saudara langgar. Siapapun, walaupun kamu orang gereja puluhan tahun jadi orang Kristen, rajin ke gereja, tapi kalau tanganmu malas, tetap enggak efek. Sama saja saudara minum obat kolesterol, tapi saudara tetap makan makanan yang kolesterolnya tinggi, enggak efek. Saudara boleh rajin ke gereja, kelihatannya saudara rajin berdoa, tapi saudara malas, enggak efek kan? Kenapa kok ada kelaparan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Pasti ada yang salah. Salahnya di mana? Oh ternyata Amsal 10 ayat 4 berkata tangan yang lamban membuat miskin. Jadi kemiskinan disebabkan tangan yang malas. Kemiskinan bukan lahir dari orang tua yang miskin. Sekalipun kita dilahirkan dari orang tua yang miskin, orang tua saya juga miskin. Anak 12 saudara aku yang dikasih dalam Tuhan. Buktinya saya nggak miskin. Saudara kenapa? Firman Tuhan adalah ya dan amin. Yang penting saya tidak boleh malas. Sebab yang menjadikan kita miskin adalah tangan yang malas. Bukan lahir dari orang tua yang miskin. Bukan juga menikah dengan orang yang miskin, saudara tidak akan bisa menjadi miskin. Kalau saudara tetap tangan saudara rajin. Sebaliknya dikatakan tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Jadi kekayaan disebabkan tangan yang rajin saudara. Jadi rajin itu pangkal kaya. Bukan hemat pangkal kaya, enggak tahu dari mana. Ya istilah ini muncul, ambil dari mana? Ya, bukan Alkitab saudara. Ya. Bukan hemat pangkal kaya tapi rajin pangkal kaya. Kan jelas ayat ini Amsal 10 ayat 4 saudara. Tangan orang rajin menjadi kaya. Maka saudara tidak akan bisa jatuh miskin selama tanganmu rajin. Itu sebabnya saudara dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan hai pemalas. Pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Alangkah malunya manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita disuruh untuk belajar dari semut, binatang kecil. Saudara aku yang kekasih yang tidak ada artinya di pemandangan kita. Gara-gara kita malas. Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Nah contoh orang yang miskin. Kalau saudara lihat Alkitab dalam Amsal 24. Ayat 30 sampai 34 saudara, kita lihat ayatnya dulu. Ya. Ayat ini berkata dalam Amsal 24 ayat 30. Kita lihat ini contoh orang miskin. Ya. Apa? Aku melalui ladang seorang pemalas. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Jadi ayat ini berkata, orang yang punya ladang dan punya kebun, tapi malas. Dia punya ladang. Dia punya kebun. Gara-gara malas, dia tidak mau menggarap, dia tidak mau olah.
Sehingga kebun ini ditumbuhi dengan duri, ditumbuhi dengan semak-semak. Bahkan dikatakan tembok pagarnya roboh, tidak diperbaiki. Ini kan orang malas, saudara. Kamu punya kebun, kamu punya ladang, tapi kamu enggak pernah kelola. Kamu diamin sampai semak itu tumbuh. Kamu enggak kelola tanah itu, kamu tidak membersihkan. Tembok roboh aja kamu biarin. Wah, nggak heran kamu jatuh miskin. Kira-kira begitu loh saudara. Kita lihat ayat berikutnya. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Jeruju ini adalah semak-semak saudara. Dan temboknya sudah roboh. Perhatikan, parah banget. Orang ini punya modal ladang, juga punya kebun. Tapi kita melihat, ladang itu nggak diurus. Ladang itu tidak banyak dikerjakan. Ladang itu dibiarkan sampai ditumbuhi dengan duri dan semak-semak. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan aku menarik suatu pelajaran. Wah, keren banget. Jadi dia melihat, kenapa ada orang begitu males ya? Dia punya kebun, dia punya ladang. Aku melihat kok sampai temboknya roboh dia biarkan. Ada semak-semak belukar, duri-duri tumbuh dibiarkan. Kenapa enggak dikelola? Kenapa enggak digarap? Kira-kira begitu. Lalu dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jadi kemiskinan itu datang, kekurangan itu datang. Kepada siapa? Kepada orang yang malas. Ini gambaran orang yang punya ladang, punya kebun, tapi malas. Kerjanya cuma ngantuk, tidur, lipat tangan, tidur lagi saudara. Makanya saudara bangun pagi-pagi harus semangat. Menyemangati saudara, ayo kerja yang semangat. Tuhan pasti berkati saya, ya, nggak boleh malas, nggak boleh pesimis. Dalam kondisi seperti ini, anak Tuhan dipelihara, nggak bakal kelaparan, saudara. Tuhan akan pelihara kita dengan sempurna. Yang setuju katakan amin. Nah, demikianlah orang yang punya kesempatan untuk bekerja, tapi kita nggak gunakan, kita nggak manfaatkan. Saudara, kalau digunakan, saudara diberi kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, gunakan, jangan sampai tidak digunakan. Kalau saudara tidak gunakan nggak ada hasilnya, seperti punya ladang, punya kebun, tapi nggak diapa-apain, nggak ada hasilnya. Akibatnya kita jadi miskin. Jadi ayat ini menggambarkan kenapa kok orang bisa jadi miskin? Malas. Tuhan seringkali kasih kesempatan, tapi nggak dipakai kesempatan itu. Dia punya kekuatan, dia punya kesehatan, tapi nggak digunain. Dia punya skill, tapi nggak digunain. Dibiarkan. Kerjanya cuma hanya santai, tidur, bangun, tidur lagi. Maaf, ayat ini yang ngomong seperti ini. Maka kita sebagai orang percaya, ini kebenaran yang bicara saudara. Ya, orang yang miskin itu satu adalah orang yang punya ladang, punya kebun, saudara, tapi tidak diolah, tidak dikerjakan, saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, nah yang terakhir, saudara aku yang kekasih. Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Kebenaran adalah seorang pribadi. Siapakah pribadi kebenaran itu? Tidak bukan lain yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Yesus Kristus. Saudara, saudara tahu bahwa ada 3 kendaraan yang paling sering dipakai oleh manusia untuk mencari kebenaran. Jadi manusia itu makhluk mencari kebenaran. Sampai hari ini saya adalah orang yang mencari kebenaran. Ya, ini kebenaran ini seperti apa ya? Kenapa bisa begini ya? Karena makhluk manusia itu kan diberikan akal. Melebihi daripada semua ciptaan lainnya ke manusia. Dia punya akal budi. Oleh karena dia punya akal, dia mencari yang benar itu seperti apa ya? Jadi manusia ini mencari kebenaran. Nah, manusia mencari kebenaran itu ada 3 cara. Pertama dengan menggunakan ilmu pengetahuan.
Ya, metodenya menggunakan sains atau ilmu pengetahuan secara ilmiah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua dengan menggunakan filsafat, artinya dengan menggunakan logika. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menggunakan pola pikir, menggunakan nalar. Saudara, metodenya selalu memakai akal. Dan cara yang ketiga dengan menggunakan metode agama. Nah, metode agama ini adalah menggunakan iman. Iman itu maksudnya kita harus beriman kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita yakini, itu yang kita percayai. Nah, kita sudah sering baca firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajar kepada kita nggak boleh malas. Itu kebenaran. Imanin, percayai. Berarti hidup saya itu nggak boleh malas. Kalau saya malas, sepintar apapun saya, sesehat apapun saya pasti jadi miskin. Ini kebenaran. Tuhan nggak bisa melanggar kebenarannya sendiri. Tapi saya rajin berdoa. Tapi kamu tanganmu malas bekerja. Sama aja, kamu makan obat kolesterol, tapi kamu makan makanan yang penuh kolesterol, nggak efek. Tetap aja kamu kolesterolnya tinggi. Jangan marah sama Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya miskin? Coba periksa dengan jujur. Ada nggak kebenaran firman Tuhan yang mengatakan tangan yang lamban membuat miskin? Itu loh saudara. Berarti kita memang anti yang namanya malas. Doa sudah malas, ke gereja malas, kerja juga malas. Mau diberkati Tuhan. Gimana cara Tuhan berkati hidup kita? Ke gereja malas. Seminggu cuma sekali. Pergi untuk cari Tuhan aja kamu punya banyak alasan. Semua ayat firman Tuhan kamu tabrak. Lalu kamu teriak-teriak sama Tuhan. Minta Tuhan berkati. Kamu melanggar kebenaran. Kamu tidak hidup dalam kebenaran. Makanya kita nggak merdeka. Keuangan kita nggak merdeka. Kita dijajah. Diikat dengan hutang. Kan begitu jadinya saudara. Nah oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita mesti tahu bahwa ya, orang mencari kebenaran itu dengan 3 cara. Dengan filsafat, dengan pakai logika. Ya saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kebenaran manusia menggunakan logika itu relatif. Bersifat subjektif saudara kasih. Menurut pandangannya sendiri. Kebenaran itu berubah-ubah. Tapi kalau kebenaran firman saudara dengan imanan kita yakini ayat ini tidak pernah salah. Saudara hidupi, saudara jalani. Saudara kan lihat hasilnya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Kita kan tahu kebenaran itu adalah firman. Nah, kalau firman Tuhan ngomong ini adalah kebenarannya, lakukan. Saudara akan lihat maka. Selalu ada kata maka. Maka maksudnya akibat kamu melakukan kebenaran, kamu hidupi kebenaran, akibatnya Tuhan pasti mencurahkan berkat hidup saudara dan saya. Ya, apa yang saudara dambakan, tidak mau hidup dalam kemiskinan. Dan kemiskinan itu akan jauh dari hidup orang yang rajin saudara. Maka saya gak pernah percaya kalau orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satunya dia tidak pernah malas. Dia rajin. Gak pernah ada kelaparan dalam hidupnya. Gak perlu dia jadi peminta-minta. Selalu ada jalan terbuka untuknya, selalu berkat Tuhan dalam hidupnya. Amin saudara Islam Tuhan. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ada salah satu nabi, tunjukkanlah jalan yang lurus. Dan dia masih minta, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi Yesus berkata, akulah jalan yang lurus itu. Akulah jalan. Akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa yang ada di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus yang mendeklarasikan akulah kebenaran. Jadi siapakah
kebenaran itu? Yesus. Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Yesus adalah kebenaran yang absolut. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Dia adalah kebenaran yang objektif, yang tidak pernah berubah-ubah. Manusia memiliki kebenaran yang relatif, manusia memiliki kebenaran yang subjektif, yang selalu berubah-ubah. Hari ini kita ngomong gini, besok bisa berubah. Lihatlah saudara, kebenaran-kebenaran yang sudah dimunculkan tiba-tiba berubah. Teori-teori, dalil-dalil, semua lihat, semua berubah-berubah. Tapi kebenaran firman Tuhan, pribadi kebenaran Yesus sendiri, begitu dia katakan, akulah kebenaran dan hidup. Saudara aku yang kekasih. Jadi siapakah kebenaran itu? Dia adalah seorang pribadi yang maha tahu, maha kuasa. Dia adalah seorang pribadi yang tidak bisa dibohongi. Pertanyaan saya, sudahkah saudara dan saya menemukan, berjumpa dengan kebenaran itu? Yaitu dengan pribadi itu yang namanya Yesus Kristus. Sudahkah kebenaran itu tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya? Peganglah kebenaran itu, jangan lepaskan kebenaran ini saudara. Sesukar apapun saudara jalani di masa-masa yang sulit ini, pegang kebenaran. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia nggak pernah kembali kepada kita dengan sia-sia. Saudara aku ingat, kebenaran yang saudara ketahui, kebenaran yang saudara kenal itu akan memerdekakan saudara. Saudara aku ingat kasih dalam Tuhan. Jadi kebenaran itu akan membebaskan kita, memerdekakan kita dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran, dari kegelisahan, dari segala macam persoalan dalam hidup ini. Kebenaran itu akan bahkan memberikan damai sejahtera, ketentraman, ketenangan dalam hidup saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Sudahkah saudara ketemu kebenaran ini? Sudahkah saudara hidup dalam kebenaran ini? Ya, dunia akan selalu berubah saudara. Dengan adanya COVID-19 ini berubah. Tapi kebenaran itu tidak pernah berubah. Hiduplah dan peganglah terus menerus. Hidup di dalam Yesus Kristus. Dan pegang kebenaran ini. Sebab firman Tuhan ini tidak berubah. Dunia ini belum berubah. Cara bisnis juga berubah. Semua akan berubah saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak berubah. Sekali Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Kebenaran itu akan terjadi dan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menggenapi firman yang dia ucapkan itu. Terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Jika engkau pegang firman itu erat-erat dan tidak engkau lepaskan. Seringkali kita karena situasi dan kondisi kita lepaskan kebenaran itu. Ya, kita coba pegang yang lain. Jangan pegang di dunia ini yang gak jelas. Pegang kebenaran firman Tuhan. Pegang Yesus. Dia tidak pernah berubah dan dia tidak pernah mengecewakan hidupmu. Satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan dan harapan kita satu-satunya yang tidak pernah gagal adalah di dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan satu kebenaran dan kita akhiri ibadah kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami berusaha untuk mengikuti, mentaati kehendak-Mu. Kami tahu untuk mengikuti kehendak-Mu bukan hal yang mudah. Kami membutuhkan anugerah. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kepadaku. Katakan, kalau ku hidup
Saudara dan saya, Tuhan izinkan kita hidup. Mari kita hidup berdasarkan anugerah dan kebaikan Tuhan. Oh, tetap menyembahmu bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Ku tetap menandangmu. Tak bisa jauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, ya Tuhan Yesus. Ini Tuhan kerinduan kami, ini doa kami, ini komitmen kami Tuhan. Hati kami, mata kami tetap memandang, tetap menyembah Engkau. Dunia dengan segala godaannya tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan yang sempurna yang sudah kami terima dalam hidup kami. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Kami hidup di dunia yang penuh dengan situasi yang tidak menentu, yang tidak pasti. Tapi kebenaran adalah pasti, absolut, yang bisa kami percayai, bisa kami pegang. Kebenaran itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tetap kita menyembah Dia. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu tertuju kepada Sang kebenaran itu. Tertuju kepada Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sejati. Kebenaran yang tidak pernah berubah oleh situasi kondisi apapun juga. Pegang kebenaran itu. Tinggal dalam kebenaran itu. Hidupi kebenaran itu. Jumpa, ketemu dengan kebenaran itu sendiri. Itu pribadi Yesus Kristus. Kebenaran itu pasti memerdekakan saudara. Jikalau hidup saudara hari ini belum merdeka, mungkin belum merdeka dari dosa, mungkin belum merdeka dari sakit hati, kebencian, kepahitan, kemungkinan besar tidak ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, engkau pasti merdeka. Masih lepas. Kalau ada di antara kita yang masih belum merdeka, masih menjajah, menguasai hidup, datanglah kepada kebenaran itu. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, siapakah anak itu? Yesus. Kamu pasti benar-benar merdeka. Jikalau ada Yesus dalam hidupmu, kau jadikan Dia
sebagai pusat hidup, engkau pasti free, bebas. Bebas dari ketakutan. Apapun bentuknya yang membuat engkau takut, cemas, khawatir dalam menjalani hidup ini, engkau bebas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan roh yang menjajah, yang menguasai, mengikat hidup kami selama ini. Hamba-Mu melepaskan kebenaran itu bekerja dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tidak ada satupun dari kami yang terus diikat oleh ketakutan, kecemasan yang menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus, terimalah kebenaran itu. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Rasakan damai sejahtera yang turun dalam hidupmu, menyejukkan hatimu, membebaskan hatimu, sehingga engkau merasa hidup ini begitu enteng. Ada ketenteraman, ada ketenangan batin. Mengapa? Karena kebenaran, sang kebenaran itu, pribadi Yesus Kristus, sekarang tinggal dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, terimalah. Terimalah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Sebelum kita pulang dari tempat ini, terimalah anugerah, berkat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidupmu, hidupku, hidup kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.